Selamat pagi saudara, kita ada dalam sapaan pagi ini. Kita akan mendengar Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Dan mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita teduhkan hati kita ya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami hendak mendengar Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Inilah kami Tuhan, Engkau menolong kami untuk mampu mendengar, merasakan, dan kemudian belajar melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berserah di dalam Engkau. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal tadi. Kita akan belajar dari pohon bambu. Saudara, sudah mengenal ya pohon bambu ya? Kita mau mencoba memperhatikan ada filosofi apa di dalam pohon bambu itu. Saudara, ada sebuah cerita. Seorang pemuda, dia kepingin memiliki keterampilan dalam bela dirinya. Maka dia datang berguru kepada seseorang yang memang sudah terkenal memiliki kemampuan dalam bela diri dengan sangat baik. Datanglah ia kepada sang guru. Dia meminta sang guru itu untuk menjadikannya sebagai murid. Dan benar, sang guru itu kemudian mengatakan, "Ya, aku akan menerimamu, menjadikanmu seorang murid." Dan kemudian dia meminta orang tadi yang ingin jadi muridnya untuk melakukan aktivitas setiap hari berada di dalam padepokannya. Aktivitas yang harus dijalani setiap hari, setiap pagi sampai selesai adalah mengisi tempayan, tempat air atau gentong gitu ya. Dan juga memasak dengan apa yang tersedia. Membersihkan halaman yang cukup luas yang ada di padepokan itu. Dan terus saudara, itu dilakukan terus aktivitas itu dari mulai pagi sampai selesai, pagi sampai selesai. Hingga dia, seseorang yang kepingin menjadi murid di padepokan itu, menjadi benar-benar kelelahan. Kelelahannya tidak fisiknya tetapi hatinya. Dia jengkel. Saya ingin menjadi muridnya, tetapi kenapa aktivitas yang saya jalani untuk berlatih hanya seperti ini? Itu menurut dia. Lalu dia katakan pada gurunya, "Guru, kapan saya bisa berlatih bela diri? Kapan saya mampu untuk menguasai teknik-teknik tertentu untuk diri saya?" Lalu guru itu menjelaskan tentang sesuatu hal yang sangat mendasar di dalam kehidupannya. Dia katakan, dalam berlatih untuk memiliki sesuatu bagi kemampuan kita dibutuhkan dasar yang baik. Dan apa yang kamu lakukan adalah dasar bagi teknik-teknik untuk bela diri yang akan kamu kuasai. Guru itu kemudian mengajak sang murid untuk berjalan, dan di sana dia kemudian melihat ada serumpun pohon bambu. Guru itu menjelaskan tentang pohon bambu itu. Perhatikan bambu ini.
Dia tidak akan menjulang tinggi seperti sekarang. Dia bertumbuh dari mendasar. 1 sampai dengan 4 tahun dia akan mengakarkan dirinya dulu. Pertumbuhannya pada akarnya, bukan tingginya bambu. Dan itu lama, 1 sampai 4 tahun. Baru kemudian pertumbuhan berikutnya pada batangnya. Setelah 5 tahun dan terus berjalan dengan waktu, bambu itu kemudian akan bertumbuh dan dia kemudian akan tinggi. Tidak hanya tinggi, dia kemudian menjadi lentur dan fleksibel. Ia bergoyang bersama angin dalam segala cuaca dan dia mampu bertahan. Apa yang kemudian penting dari itu semua? Dasar. Dia punya akar yang kuat sehingga ketika angin meniupnya kemanapun dia bisa mengikuti arah angin. Dan dalam cuaca se-ekstrim apapun bambu mampu bertahan. Saudara, sang murid kemudian paham bahwa ternyata untuk memiliki sesuatu yang baik, yang kuat, yang kemudian mampu membuat dia menguasai keterampilan-keterampilan dalam teknik bela diri untuk kehidupannya, dibutuhkan pengenalan akan diri, penguasaan akan diri, dan dia mulai melatih itu dari awal. Saudara-saudaraku, bambu ditiup oleh angin, dia mengikuti arah tiupan angin. Dia tidak melawan, dan itulah kekuatannya. Bambu menjadi sosok yang kuat, tegar, kokoh, tangguh, lentur, dan ulet. Karena dia memiliki kekuatan dasar yang menopang dia. Maka mari saudara, kekuatan kita untuk menopang hidup kita yang mendasar adalah percayakan hidupmu pada Tuhan. Tidak dengan setengah hati, tetapi kata kitab Amsal tadi adalah segenap hati, segenap dirimu bersandar kepada Dia. Jangan ikuti pengertianmu sendiri, keegoisan dan kelelahan hatimu, tapi terus berserah hanya kepada Dia yang akan menolong kita ada di dalam perjalanan hidup, yang akan meluruskan jalan hidup kita. Maka saudara, ketika kita sudah mengakarkan hidup kita kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, penolong kita, maka dalam segala situasi apapun tidak menjadi persoalan lagi. Kita tangguh, kuat, tegar, dan kokoh seperti bambu. Fleksibel dalam segala keadaan, mampu mengikuti kemana arah angin itu ada dalam situasi suka dan duka. Karena kita tahu kita bersama Dia yang menguatkan. Tuhan terus menopang hidup kita. Amin. Kita bersama akan masuk dalam doa. Dan saudara, selalu saya mengingatkan doa malam kita ya. Bahwa doa-doa dalam pergumulan saudara yang sudah diinformasikan lewat grup WA di kelompok masing-masing. Dan kita yakin kita dikuatkan dalam kehidupan bersama oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya cinta kasih-Mu yang menopang kami. Engkau menguatkan kami dan menempa kami dengan berbagai situasi yang sulit. Dan Engkau mengingatkan bahwa kami memiliki Engkau sebagai sumber pertolongan. Maka ini kami Tuhan, kami mau belajar dalam segala situasi hidup kami. Untuk hanya bersandar kepadamu di tengah segala hal yang kami lakukan. Agar kami tidak hanya mengikuti pikiran dan keinginan diri semata. Tapi kami berserah mendengar Engkau yang meluruskan jalan hidup kami. Kami serahkan segala situasi sulit yang masih kami alami. Karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi para saudara kami yang bekerja dan terus harus bekerja dengan segala resikonya. Mereka yang ada dalam dunia kesehatan di bidang medis, Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baik.
Engkau menyertai dalam kesabaran, ketekunan, dan mempercayakan hidup mereka pada Tuhan. Kami serahkan mereka semua Tuhan dan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang sejati. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sapaan pagi pada saat ini. Kita terus dihangatkan dalam persekutuan hidup kita dalam kasih dan cinta Tuhan. Bersama saya Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem di lereng Gunung Merapi ini terus menyapa saudara.